Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa. Kita bisa berdiskusi bersama dalam mata kuliah Perkembangan Nilai Agama dan Moral untuk Anak Usia Dini. Nah, hari ini kita akan membahas khusus tentang pendidikan moral menurut Imam Al-Ghazali. Ada beberapa sumbahasan. Yang pertama itu tentang sekilas biografi Imam Al-Ghazali. Yang kedua, pandangan Imam Al-Ghazali tentang anak ya. Kemudian tujuan pendidikan anak menurut Imam Al-Ghazali. Yang keempat, pemikiran pendidikan moral menurut Imam Al-Ghazali. Nah, saya akan sedikit menyampaikan sejarah singkat Imam Al-Ghazali, bahwa beliau memiliki nama lengkap yang cukup panjang, yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Tusi Al-Ghazali, lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1058 di kampung kecil yang bernama Ghazalah di daerah Tus di wilayah Khurasan. Imam Al-Ghazali merupakan seorang pemikir dan penulis muslim yang sangat produktif, karena karyanya itu begitu banyak dan bahkan fenomenal, tidak hanya dulu ya, hingga sampai sekarang. Jadi ayah dari Imam Al-Ghazali itu merupakan pengikut tasawuf yang soleh dan meninggal dunia ketika Imam Al-Ghazali itu masih kecil. Jadi sebelum ayahnya meninggal, ayahnya sempat menitipkan Imam Al-Ghazali untuk diberi pendidikan seperti itu ya, pada seorang pembimbing, seorang pendidik. Beliau adalah guru sufi. Nah, jadi dari perjalanan panjang Imam Al-Ghazali menempuh pendidikan, dia berhasil menjadi seorang tokoh besar yang tidak hanya dikagumi di dunia timur, ya, di Arab Saudi, semisal di Mesir seperti itu, tapi di barat. Tokoh-tokoh barat pun mengagumi beliau, mengakui kehebatan Imam Al-Ghazali. Nah, berbagai karyanya telah dihasilkan dalam berbagai bidang. Itu ada bidang filsafat ya, logika, ada tasawuf, termasuk di dalamnya ada pendidikan. Nah, ini juga yang tidak mengherankan jika dia digelari dengan Hujjatul Islam, Al-Imam Al-Jalil, Zainuddin, dan sebagainya. Nah, Imam Al-Ghazali ternyata meninggal cukup muda ya, di usia 55 tahun pada tahun 505 Hijriah atau tahun 1111 Masehi. Jadi kita memang terkadang terlalu terpaku ya dengan pemikiran barat, sehingga mengabaikan pemikiran-pemikiran dari Islam, tokoh-tokoh Islam yang sebenarnya sangat bagus sekali dan tidak jauh hebatnya dari orang-orang barat. Di sini Imam Al-Ghazali memiliki pandangan tentang anak ya. Beliau juga berawal dari pandangan Islam, bahwa anak itu adalah fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang diamanatkan itu pada orang tua. Ini tanpa diminta. Kadang yang minta pun belum dikasih-kasih seperti itu ya. Dia memiliki dunianya tersendiri. Anak itu kan memiliki dunia tersendiri. Dia suka bermain, kemudian dia suka sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang berwarna-warni. Itu memang dunia anak seperti itu ya. Kemudian anak adalah generasi penentu masa depan, sebagai khalifah di masa depan. Jadi memang anak itu adalah akar-akar dari pemimpin masa depan. Jadi bagaimanapun ketika kecil, bahkan 1000 tahun pertama itu harus diperhatikan pendidikan anak ya. Ketika anak usia dini itu harus diperhatikan. Karena apa? Dia adalah calon pemimpin masa depan. Dia nanti yang akan mewarnai kehidupan di masa yang akan datang, menjadi generasi penerus setelah kita. Nah, selanjutnya di sini
Imam Al-Ghazali mengatakan, ucapan beliau itu cukup bagus sekali menurut saya. Anak itu adalah amanat Tuhan bagi kedua orang tuanya, hatinya bersih ya, bagi mutiara yang indah bersahaja, kata beliau, bersih dari setiap lukisan dan gambar. Ia menerima setiap yang dilukiskan, cenderung ke arah apa yang diarahkan kepadanya. Jika ia dibiarkan dan diajar yang baik, ia akan tumbuh menjadi baik dan beruntung di dunia serta di akhirat. Kedua orang tuanya dan guru-gurunya, pengajarnya, pendidiknya akan mendapatkan pahala. Tetapi jika dia dibiasakan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, kemudian mengabaikan sebagaimana mengabaikan hewan, maka anak itu akan celaka. Dia akan rusak ya. Dan guru atau pendidiknya itu mendapatkan dosa. Jadi sesuai yang pandangan Islam tadi bahwa anak itu adalah amanah ya, Imam Al-Ghazali juga mengatakan demikian, bahwa anak itu dalam kondisi yang sangat bersih. Bersihnya itu seperti mutiara yang bersahaja, yang indah. Dia itu akan bersih dari setiap lukisan dan gambar, maksudnya itu bersih dari segala perilaku seperti itu ya, dari segala sesuatu yang buruk seperti itu. Dia lahir dengan fitrah, dengan suci. Jadi bagaimana perilaku anak itu sesuai dengan apa yang diberikan oleh pendidiknya. Ketika pendidiknya mendidik hal-hal yang baik ya, akhlak yang baik, pengetahuan yang baik, maka anak akan tumbuh dengan baik, baik pengetahuan, sikap dan perilakunya. Nah, ini akan membawa pahala bagi gurunya dan akan beruntung baik di dunia dan di akhirat. Dan sebaliknya ya, ketika anak diberikan pendidikan yang tidak baik oleh gurunya, maka anak akan tumbuh menjadi anak yang tidak baik, akhlaknya, perilakunya, pengetahuannya seperti itu, sehingga dia akan justru bukan menjadi generasi penerus yang baik, tetapi menjadi perusak masa depan bangsa seperti itu. Bahkan ketika mengajarkan hal-hal yang tidak baik, maka guru atau pendidiknya itu akan mendapatkan dosa, sehingga dia tidak tenang kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Nah, selanjutnya, jadi ya, anak adalah sebagai amanat bagi orang tuanya. Ia bersih bagaikan mutiara, garis dan corak lukisan dalam dirinya akan mewarnainya. Bila baik, baik pula bentuk lukisannya, dan bila buruk, buruk pula tabiat perangainya. Jadi bagaimana sih nanti lukisan yang terbentuk dalam diri anak? Seperti itu ya, kalau lukisannya itu buruk ya, anak akan menjadi buruk seperti itu. Tapi ketika lukisannya baik, maka lukisannya itu akan indah mewarnai diri anak, baik perilakunya, sikapnya, dan pengetahuannya. Nah, di sini ada anak menurut pandangan Imam Al-Ghazali ya. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa anak itu dilahirkan dengan membawa fitrah. Seperti itu ya, bawaan tauhid. Selanjutnya pendidikanlah yang nanti akan membentuk dan mewarnai kepribadiannya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa nanti karena fitrah anak itu sebenarnya adalah tauhid ya, dia baik seperti itu. Tetapi hal itu bisa berubah tergantung dari pendidikan yang diberikan oleh orang tua atau pendidiknya. Ini juga sesuai dengan pandangan dari teori konvergensi ya oleh William Strom, bahwa pembawaan yang tidak baik tidak akan berarti jika tidak ada proses dan upaya mendidik dan mengembangkannya. Tadi ya, anak itu sudah seperti mutiara indah yang bersahaja, dilahirkan dengan fitrah seperti itu ya, tanpa ada noda, suci seperti itu. Jadi bagaimana dia nanti itu tergantung dari bagaimana ia mendidik dan mengembangkan potensi-potensi yang baik dalam diri anak itu. Oleh karena itu,
pendidikan itu menjadi hal yang mutlak ya, harus ada dalam mengembangkan potensi anak agar tidak tercemar poros lingkungan. Maksudnya tercemar dengan hal-hal yang tidak baik di lingkungan, yang kotor dan tidak bertanggung jawab. Nah, pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang memiliki arah dan tujuan yang jelas sehingga jelas pula bentuk dan model yang diinginkan. Maksudnya adalah pendidikan yang baik sesuai dengan tujuan untuk mengembangkan keilmuan, untuk membentuk perilaku dan sikap anak yang baik sehingga bermanfaat untuk lingkungan, tidak melakukan kerusakan seperti itu. Di sini tujuan pendidikan anak menurut Imam Al-Ghazali bahwa pendidikan sebagai suatu proses yang berakhir pada muara. Muara yang dimaksud adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan kan kalau kita melihat ya di undang-undang adalah menciptakan atau menghasilkan anak yang baik dari sikapnya, perilakunya atau pengetahuannya seperti itu. Nah, di sini menurut Imam Al-Ghazali dalam upaya mendidik anak ia lebih fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi lebih ke tauhid ya. Jadi segala bentuk apapun kegiatan ya, pendidikan harus mengarah kepada pengenalan dan kedekatan anak kepada Sang Pencipta. Adapun jalan menuju tujuan tersebut akan semakin lebar ketika anak dibekali dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dimaksud diperoleh melalui pengajaran. Jadi bagaimanapun kegiatan anak ya, baik itu semisal pembelajarannya tentang sains, tentang lingkungan dan sebagainya, itu harus mengarah kepada pengenalan terhadap Tuhan. Ya, makanya dalam pendidikan tentang agama ya, tentang KI 1 dan KI 2, kompetensi 1 tentang agama, kompetensi 2 tentang sosial, itu harus bersifat holistik, harus ada dalam setiap pembelajaran, tetapi memang tidak terlihat seperti itu ya, tidak terukur. Jadi baik sains sebenarnya mempelajarinya itu adalah untuk mengenal, oh ternyata memang Allah menciptakan segala sesuatu yang luar biasa, sehingga nantinya tumbuh rasa syukur, keimanan seseorang itu menjadi bertambah, lebih dekat dengan Allah, seperti itu tujuannya, seperti itu. Jadi tidak melupakan pencipta utama, seperti itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah yang harus kita syukuri, seperti itu. Nah, kemudian prinsip belajar menguasai ilmu pengetahuan menurut Imam Al-Ghazali adalah mempelajari ilmu pengetahuan untuk ilmu pengetahuan itu sendiri ya, mempelajari ilmu pengetahuan untuk mengetahui bahwa segala sesuatu itu memang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena keagungannya, seperti itu. Nah, Al-Ghazali berpandangan bahwa aspek pikir terbentuk dengan mempelajari ilmu pengetahuan adalah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, sehingga diharapkan akan terwujud kebahagiaan di dunia dan di akhirat, akhirnya tercapai kebahagiaan yang dimaksud tersebut. Jadi sebenarnya anugerah yang diberikan oleh Allah berupa pengetahuan dan sebagainya, terutama akal ya yang diberikan oleh Allah kepada manusia, itu harus digunakan memang dan diarahkan, dididik dengan baik sehingga nantinya bisa digunakan pula dengan baik untuk mengetahui segala sesuatu di lingkungan yang diberikan oleh Allah ya, ciptaan-ciptaan Allah seperti itu, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan seperti itu. Dan memang tujuan akhirnya adalah untuk mengetahui bahwa itu adalah ciptaan Allah, sehingga nantinya timbul rasa syukur, dekat dengan Allah, imannya lebih bertambah, seperti itu. Ada perbedaan ya prinsip antara pandangan filosof Barat dan Al-Ghazali dalam melihat hakikat manusia. Nah, filosof Barat itu memandang bahwa manusia sebagai makhluk yang bersifat antroposentris. Jadi antroposentris itu bahwa sistem alam itu terpusat pada manusia. Jadi nilai tertinggi itu manusia dan kepentingannya. Jadi apa-apa hanya dipusatkan kepada manusia. Padahal memang selain manusia ya,
Misal pengetahuan itu hanya untuk kecerdasan saja, seperti itu maksudnya. Kalau Imam Al-Ghazali malah berbeda dari hal itu. Kenapa? Beliau dengan teorinya teosentris, yaitu tujuan dari pendidikan tidak hanya mencerdaskan pikiran saja. Jadi pendidikan itu tidak melulu aspek kognitif ya, sebagaimana proses progresivisme, bagaimana nanti anak itu akan cerdas seperti itu, mendapatkan nilai yang bagus seperti itu ya. Melainkan Al-Ghazali itu lebih dari itu, yaitu berusaha agar anak agar membimbing, mengarahkan, meningkatkan dan mensucikan hati untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Makanya anak yang tumbuh dengan baik itu tidak hanya dilihat dari kognitifnya saja, tetapi dilihat dari moralnya, agamanya, seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan anak yang cerdas tetapi akhlaknya, agamanya tidak bagus, itu jauh membahayakan. Karena apa? Karena tidak ada pondasi dalam dirinya sifat-sifat yang baik, sehingga dengan kecerdasannya itu dia bisa melakukan apa saja tanpa adanya kontrol. Seperti itu ya. Itu sangat berbahaya sekali. Nah, Al-Ghazali mengatakan bahwa tujuan utama mempelajari ilmu pengetahuan adalah mencapai kesempurnaan dan keutamaan. Kesempurnaan dan keutamaan yang dimaksud adalah kesempurnaan dan keutamaan bidang dunia dan mencapai keutamaan di akhirat. Ya, intinya seperti yang saya katakan tadi, kesempurnaan dalam 3 hal ya, berpikirnya, pengetahuan, dan perilakunya. Seperti itu, untuk memberikan maslahah di lingkungan, seperti itu, dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Nah, lebih lanjut, Al-Abrasi mengatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah mencapai fadhailah, keutamaan. Beliau mengatakan bahwa keutamaan tersebut hanya bisa dicapai dengan membiasakan anak dengan kesopanan tinggi, mengajari mereka ikhlas, jujur dalam bertindak, seperti itu. Kemudian bertanggung jawab, seperti itu, dan berbagai akhlak yang baik ya. Kemudian upaya untuk mencapai keutamaan dan fadhailah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus memberikan bimbingan moral dan akhlak sedini mungkin, sehingga anak akan terbiasa dengan hal-hal yang baik. Sehingga pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan akhlak. Seperti itu. Di sini ada metode pendidikan akhlak bagi anak menurut Al-Imam Al-Ghazali. Beliau mendefinisikan bahwa akhlak suatu sikap yang mengakar dalam jiwa yang tumbuh dengan mudah tanpa pemikiran dan pertolongan. Jika sikap itu melahirkan perbuatan yang baik dan terpuji, baik dari segi akal maupun syara, maka disebut akhlak terpuji. Sebaliknya, jika dalam jiwanya lahir perbuatan yang tercela, maka sifat tersebut disebut akhlak yang buruk. Ya. Ini adalah suatu sikap yang mengakar dalam jiwa seseorang yang mudah ya, tanpa pemikiran, yang ketika sikap itu melahirkan perbuatan yang baik itu dinamakan akhlak terpuji, tetapi sebaliknya ketika sikap itu mengarah pada hal-hal yang buruk, maka disebut akhlak tercela. Pendidikan moral dan pendidikan pada umumnya bertujuan untuk mengubah tabiat manusia, maksudnya mengubah perilaku maupun sikap manusia. Sebagian ahli mengatakan bahwa tabiat tidak dapat dirubah. Ya, ini menurut beberapa ahli, terutama dari orang-orang barat, mengatakan bahwa tabiat yang ada dalam diri kita itu tidak bisa diubah, terutama tentang sikap. Namun sebagian lain mengatakan itu bisa diubah. Al-Ghazali pun mengatakan demikian ya, bahwa manusia adalah makhluk hidup dan setiap makhluk hidup pasti akan berubah. Jadi Al-Ghazali mempercayai itu, bahwa setiap makhluk hidup itu bisa berubah, terutama manusia. Seperti itu. Misalnya hewan juga bisa dilatih ya, padahal kan
dia sifat dasarnya seperti itu, dia tidak mempunyai pikiran layaknya manusia ya, dia mempunyai insting, tapi ketika dilatih dia bisa, semisal burung membeo ya, itu beo, burung beo itu bisa mengatakan sesuatu karena dilatih. Kemudian kucing menjadi nurut dan sebagainya itu karena dilatih. Begitupun dengan manusia, seperti itu. Jadi oleh karena itu akhlak manusia bisa diubah walaupun bentuk dasar tabiatnya itu tidak bisa diubah, sebagaimana padi yang tidak bisa tumbuh menjadi singkong ya. Jadi memang tabiat dasarnya, sifat dasarnya itu seperti itu, tetapi memang bisa diarahkan menjadi orang yang lebih baik, seperti itu, bisa diubah menjadi lebih baik. Walaupun sebenarnya anak itu memang keras seperti itu ya, keras dan sebagainya, tetapi dengan pembiasaan, dengan pendidikan yang konsisten, anak itu bisa diarahkan menjadi lebih baik. Nah, Al-Ghazali mempunyai keyakinan bahwa akhlak diluruskan melalui pendidikan budi pekerti atau moral. Ia mengkritik aliran nativisme ya, yang mengatakan bahwa memang anak itu dilahirkan berdasarkan potensi bawaan dan tidak ada pengaruh dari lingkungan. Jadi ya sudah, anak dengan bawaan yang seperti itu dia juga akan tumbuh dengan seperti itu. Lingkungannya seperti pendidik, teman dan sebagainya itu tidak ada pengaruh. Begitu juga dengan teori empirisme ya. Teori empirisme juga mengabaikan sifat-sifat atau akhlak seperti itu, bahwa ini berbeda sekali dengan posisi Al-Ghazali. Beliau mengatakan bahwa apabila akhlak atau tingkah laku tidak dapat menerima perubahan, maka fatwa, nasihat dan pendidikan itu hampa. Jadi dia tidak mempercayai hal itu, bahwa makhluk itu tidak bisa diubah. Karena apa? Anjuran tentang nasihat seperti itu ya, pembiasaan dan sebagainya itu ada karena memang manusia itu bisa dirubah dengan hal itu. Maka ketika manusia itu ada kata-kata manusia itu tidak bisa diubah, maka nasihat seperti itu ya, pendidikan dan sebagainya itu hampa, tidak ada artinya. Upaya pendidikan hendaknya senantiasa ditekankan pada terbentuknya akhlak dan budi pekerti yang baik. Namun upaya ini tidak mudah ya untuk membuat anak menjadi memiliki akhlak yang baik. Dalam mendidik dan menanamkan nilai-nilai akhlak yang baik, menurut Imam Al-Ghazali, guru atau pendidik sebagai dokter yang mengobati pasien sesuai dengan penyakit yang dideritanya. Jadi bagaimana perilaku anak itu bisa diobati dengan bimbingan seorang guru atau pendidik lainnya. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa suatu kebodohan jika mengobati bermacam-macam penyakit hanya dengan menggunakan satu macam obat, hal ini tentu berbahaya dan dapat berakibat fatal. Sama halnya dengan guru ketika menanamkan nilai moral harus menggunakan metode yang beragam dan sesuai dengan kemampuannya. Ketika menggunakan metode harus mengetahui kelebihan dan kekurangannya serta kemampuan guru menggunakannya maksudnya, serta memperhatikan psikologi dan perkembangan anak. Jadi ketika mengobati berbagai penyakit ya, maksudnya itu adalah mengobati berbagai kekurangan yang ada dalam diri anak yang belum anak ketahui, seperti itu juga keharusan yang dilakukan oleh pendidik. Nah, setiap anak itu kan memang mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Maka ketika memberikan pendidikan itu harus menggunakan metode yang beragam. Semisal anak yang satu hiperaktif, anak yang satu sangat aktif seperti itu, dan anak yang lainnya berbeda lagi kemampuan dan kelebihannya, kemampuan dan kekurangannya. Maka seorang guru memang harus kreatif menggunakan strategi, metode bagaimana agar anak-anak itu bisa menerima semua pengetahuannya, seperti itu, semua pengetahuan dengan caranya seperti itu.
Jadi ketika menggunakan metode, seorang guru juga harus memperhatikan apa sih kelebihan metode itu, apa juga tentang kekurangannya seperti itu, dan dia juga harus memperhatikan kemampuan dia dalam menggunakan metode itu. Itu sangat penting sekali. Kemudian di sini ada metode menanamkan moral pada anak. Menurutnya, anak adalah sosok yang sedang tumbuh dan berkembang. Anak belum mampu berpikir kritis dan abstrak ya, sehingga metode mendidik harus sesuai dengan kondisi mereka, yaitu pembiasaan, latihan, teladan, atau bisa menggunakan pressure. Ini adalah menjadi hal yang pokok ya. Dalam mendidik anak itu harus ada pembiasaan, latihan, dan keteladanan. Hal ini sangat penting bagi anak dalam upaya menanamkan dasar moral dan etika yang baik. Misalnya mulai dari hal-hal yang kecil ya, bersalaman menggunakan tangan kanan, adab makan menggunakan tangan kanan, baca basmalah, dan sebagainya. Di sini dikatakan bahwa melalui latihan dan pembiasaan akhlak yang baik, anak akan terbiasa dan akhirnya menjadi kebiasaan, bahkan nantinya menjadi sebuah karakter dan membentuk kepribadian anak di masa yang akan datang. Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kalau guru melihat murid keras kepala, sombong, congkak, maka dia disuruh ke pasar untuk meminta-minta. Nah, sesungguhnya sifat bangga diri dan egois itu tidak akan hancur selain dengan sifat hina diri. Jadi, kalau Imam Al-Ghazali itu justru ketika ada anak yang sombong dan sebagainya, dia malah dimasukkan di lingkungan yang buruk agar dia juga mendapatkan perlakuan yang sama dari orang lain, seperti itu ya, biar dia merasakan bagaimana sih ketika orang lain itu bersikap atau berperilaku tidak baik kepada dirinya. Nah, itu jadi sebenarnya untuk memberikan semacam efek jerah seperti itu. Nah, teori Imam Al-Ghazali, badan yang sakit harus diobati dengan obat yang berlawanan. Misalnya, orang yang bodoh, itu kan obatnya harus belajar agar dia tahu. Penyakit kikir dengan berbuat derma. Ya. Kemudian penyakit sombong dengan membatasi keinginan. Nah, hal ini memang dikerjakan dengan memaksakan diri. Oleh karena itu, dianjurkan untuk bersabar dalam mengobati penyakit hati. Memang hal ini tidak mudah ya dilakukan, butuh konsistensi, pembiasaan, latihan, model seperti itu yang memang akan berjalan dengan pelan-pelan seperti itu. Pembiasaan hal-hal yang baik ya, contohnya dalam hal makan dan minum, seperti tadi ya, duduknya dengan baik, ketika makan menggunakan tangan kanan, kemudian membaca doa. Selain itu berakhlak mulia, menghormati orang yang lebih tua, menyayangi sesama ya, tidak saling membenci walaupun beda agama terutama itu. Kemudian saling menghargai walaupun berbeda jenis ya, dan bergaul dengan orang yang baik. Karena lingkungan sangat mempengaruhi anak. Selain itu, anak dibekali dengan pengetahuan keagamaan. Nah, ini penting sekali ya. Maka ketika di usia, bahkan ketika anak di dalam kandungan loh, itu harus dikenalkan dengan nilai-nilai keagamaan. Biasanya kan orang tua membiasakan anak mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, sholawat seperti itu. Nah, ketika anak sudah lahir di masa usia yang sangat dini, anak melatih ya untuk sholat, puasa, zakat, seperti itu. Baru ketika anak tumbuh dewasa, dia mulai diajarkan tentang ilmu syariat. Nah, di sini ada karya Imam Al-Ghazali ya, walaupun memang kita tidak secara langsung bahwa ini loh metode yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali dalam pendidikan anak, seperti itu tidak langsung ada gitu ya secara spesifik seperti itu. Tetapi dalam metode penanaman moral
itu tampak dari karya beliau, yaitu Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ini memang sangat bagus sekali. Ini adalah kitab tasawuf, di dalamnya itu mengajarkan tentang akhlak seperti itu ya, dan kata-katanya yang sangat indah sekali. Nah, kitab Ihya Ulumuddin ini salah satu kitab yang memang saya sangat senang sekali. Karena apa? Di dalamnya itu ada semacam syair-syair kayak gitu, kata-kata yang sangat mengena sekali, dan itu membuat kita tenang. Kemudian Misdul Amal, Ayyuhal Walad. Nah, ini Ayyuhal Walad juga saya pernah mempelajarinya ya bersama dengan Pak Yai saya. Ayyuhal Walad ini adalah nasihat-nasihat yang diberikan Imam Al-Ghazali kepada anak seperti itu. Kemudian sebagainya yang karyanya cukup banyak sekali dan fenomenal sampai sekarang. Nah, itu ya sekilas pembelajaran tentang pemikiran Imam Al-Ghazali dalam penanaman moral pada anak usia dini ya. Saya berharap kalian tetap untuk selalu semangat mencari ilmu, karena membaca aku mengenal dunia. Nah, saya tanya sudah membaca bukukah hari ini? Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.